Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk di pertemuan keempat untuk mata kuliah pemodelan bisnis. Pokok bahasan kita hari ini adalah membahas mengenai UML atau Unified Modeling Language ya, untuk pemodelan bisnis. Sebelumnya kita sudah bahas contoh pemodelan bisnis itu menggunakan BMC, ya, Business Model Canvas. Nah, salah satu pemodelan yang bisa juga kita gunakan untuk pemodelan bisnis adalah UML. Nah, UML ini sebetulnya mungkin sudah dipelajari di mata kuliah yang lain, di analisa perancangan sistem, ya, yaitu dengan topik untuk pembahasan perancangan sistem, ya, untuk perancangan sistem. Nah, di dalam pembahasan kita untuk mata kuliah pemodelan bisnis, UML itu kita gunakan bagaimana kita memodelkan bisnisnya. Nah, nanti ada bagian yang bisa kita gunakan untuk pemodelan itu. Karena UML itu luas sekali. Nah, salah satunya nanti adalah use case diagram. Ya. Oke, nah ini dia UML. Ya. Lengkap dengan logonya seperti itu. Kita kenali dulu UML atau Unified Modeling Language. Dikatakan di sini bahwasanya UML itu adalah himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek atau OOP serta aplikasinya. Jadi kalau kita lihat pendefinisiannya di sini, UML itu digunakan untuk mendesain program yang berorientasi objek. Program yang berorientasi objek itu biasanya dari bahasa C, dari bahasa Java, ya, seperti itu, dan sejenisnya. UML adalah metodologi untuk mengembangkan sistem OOP atau Object Oriented Program dan sekelompok perangkat tool untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini, dia lebih mengarah ke pengembangan program. Namun pemakaiannya UML itu luas sekali, juga bisa digunakan untuk pemodelan bisnis. Nanti kita lihat di bahasan selanjutnya. UML itu mulai dikenalkan oleh manajemen grup, sebuah organisasi yang telah mengembangkan model, teknologi, dan standar OOP sejak tahun 1980-an. Jadi sudah lama sekali. Namun sekarang pemakaian UML itu kalau di dalam bahasa pemrograman banyak digunakan dalam pemrograman OOP. Ya. Kemudian UML merupakan perangkat dasar tool yang berorientasi objek dari IBM. Jadi IBM juga gunakan UML dalam dia merancang sistem. Kemudian UML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi. Nah, ini sudah mulai mengarah dia ke dalam pemodelan. Jadi UML itu adalah suatu bahasa. Karena memang dia dekat Unified Modeling Language. Language itu kan bahasa. Jadi adalah suatu bahasa yang digunakan untuk memvisualisasikan. Sedangkan pemodelan itu suatu cara untuk merepresentasikan. Jadi sudah mendekati kesamaan dia. Ya. UML dikembangkan sebagai suatu alat untuk analisis dan desain berorientasi objek. Nah,
Ini disampaikan oleh Gary Burt sama Jim Rumbaugh ya, dan Ivan Jacobson. Namun demikian, UML dapat digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan setiap sistem informasi. Jadi UML itu di samping untuk mendesain program, juga untuk mendokumentasikan sistem informasi. Kemudian penggunaan UML dalam industri terus meningkat. Nah, ini merupakan standar terbuka yang menjadikannya sebagai bahasa pemodelan yang umum di dalam industri perangkat lunak dalam pengembangan sistem. Nah, kalau dulu ketika pengembangan sistem itu banyak menggunakan ASI diagram atau data flow diagram, ya. Nah, sekarang karena bahasa pemrograman itu berorientasi objek, maka UML lebih populer digunakan untuk mendesain sistem. Ada 10 diagram yang dimiliki oleh UML itu. Nah, yang pertama itu use case diagram. Dikatakan di sini digunakan untuk memodelkan proses bisnis. Jadi nanti pembahasan kita itu di use case diagram. Kemudian ada konseptual diagram, yaitu untuk memodelkan konsep-konsep yang ada di dalam aplikasi. Nah, ini lebih ke arah program aplikasi. Kemudian ada sekuensi diagram untuk memodelkan pengiriman pesan atau message antar objek. Ya. Nah, biasanya kalau di dalam perancangan sistem itu ada bagiannya desain terinci. Dalam desain terinci itu ada dialog desain. Nah, untuk membuat dialog desain itu biasanya digunakan sekuensi diagram. Jadi instruksi program ada di situ. Sebagai contoh, kalau kita mengisikan data di dalam suatu form di sistem, umpamanya untuk mengetikkan name, nanti ada dialog desainnya atau ada pesan di situ yang menampilkan ketikkan name Anda sebanyak 13 karakter, umpamanya. Nah, itu masuk dia ke dalam sekuensi diagram. Kemudian ada collaboration diagram, yaitu untuk memodelkan interaksi antar objek. Ada lagi state diagram, memodelkan perilaku objek di dalam diagram, di dalam sistem. Kemudian ada activity diagram untuk memodelkan perilaku use case dan objek di dalam sistem. Kemudian ada class diagram untuk memodelkan struktur kelas. Ada objek diagram untuk memodelkan struktur objek. Nah, ada komponen diagram memodelkan komponen objek. Kemudian ada deployment diagram untuk memodelkan distribusi aplikasi. Jadi luas sekali penggunaan dari UML ini. Nah, kalau kita membangun suatu sistem atau suatu aplikasi atau suatu program, apakah semua diagram yang dimiliki UML itu digunakan? Tergantung, ya, tergantung dari besarnya sistem yang kita bangun. Kalau sistemnya sederhana, ya mungkin hanya beberapa diagram yang kita pakai. Tetapi kalau memang sistemnya komplit, luas sekali, ya mungkin bisa saja semua bagian dari diagram yang dimiliki UML itu akan terpakai. Nah, untuk pemodelan bisnis, maka nanti kita akan fokus di use case diagram. Sekarang kita lihat use case diagram. Use case diagram itu digunakan untuk memodelkan bisnis, proses berdasarkan perspektif pengguna sistem. Nah, use case diagram terdiri atas diagram use case dan aktor. Ada use case dan aktor. Itu dia bagian dari use case diagram. Aktor merepresentasikan orang yang akan mengoperasikan atau orang yang akan berinteraksi dengan sistem aplikasi. Atau orang yang akan berinteraksi dengan bisnis yang akan kita jalani nantinya.
Sedangkan use case itu merepresentasikan operasi-operasi yang bisa dilakukan oleh aktor. Apa aja yang bisa dilakukan oleh aktor terhadap bisnis, karena pembahasan kita adalah bisnis. Kemudian use case digambarkan berbentuk elips. Nah, ini simbolnya dengan nama operasi dituliskan di dalamnya atau nama kegiatannya dituliskan di dalamnya. Aktor yang melakukan operasi dihubungkan dengan garis lurus ke use case. Jadi antara aktor itu dengan use case dihubungkan dengan garis lurus. Nah, ini dia simbol use case diagram. Yang pertama itu simbolnya adalah seperti gambar orang. Nah, itu disebut sebagai aktor. Merupakan peran dari orang atau sistem lain atau alat ketika berhubungan dengan use case. Jadi aktor itu bisa saja orang atau bisa saja sistem yang lain yang terhubung dengan program. Nah, itu kalau kita berbicara dengan program. Nah, kalau di dalam bisnis, aktor itu bisa saja kita sebagai pelaku usaha atau pelanggan kita, ya, atau perusahaan lain yang bekerja sama dengan kita. Itu masuk dia ke dalam aktor. Ya. Contohnya kita memesan barang dari distributor, maka distributor itu bisa dikatakan aktor. Use case adalah abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Nah, use case ini adalah kegiatannya. Jadi kalau di dalam bisnis kita ada aktor, aktornya itu adalah distributor, maka kegiatannya adalah mensuplai barang ke kita dalam bisnis kita. Kemudian ada 4 anak panah. Kita perhatikan 4 anak panah ini. Yang pertama, asosiasi. Ya, itu anak panah kanan. Yaitu abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Jadi biasanya digambarkan dalam bentuk anak panah. Yang kedua, anak panahnya putus-putus. Generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Jadi kalau di sini ini umpamanya kita dalam bisnis kita menggunakan konsultan umpamanya. Jadi hubungan antara aktor, konsultan itu dengan use case itu digambarkan dengan garis-garis ini. Ya. Karena dia merupakan tenaga ahli, ada spesialisasinya dia di situ. Nah, yang berikutnya ada panahnya disimbolkan ke kiri. Itu include, ya. Menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case yang lain. Itu include. Kemudian simbolnya kita lihat sama, tapi ada fungsi itu sebagai extend. Menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsionalitas dari use case yang lain jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, kalau melihat dari definisi ini mungkin agak meragukan kita, nanti dari penjelasan berikut bisa lebih memberi pemahaman ke kita. Nah, tujuan dari use case itu, kenapa kita menggunakan use case? Yang pertama itu memetakan kebutuhan sistem. Jadi kenapa kita pakai use case? Adalah untuk memetakan kebutuhan sistem. Yang kedua, untuk merepresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui kebutuhan di luar sistem. Ya, kalau sistem kita berarti bisnis ya. Jadi untuk mengetahui kebutuhan luar dari bisnis kita. Seperti itu. UML merupakan pengganti dari metode analisis berorientasi objek
dan desain berorientasi objek. Jadi dulu untuk mendesain sistem itu ada namanya OOAD dan D objek analisis. Nah, itu dipakaikan tahun 80-an sampai 90-an. Ya. Kemudian UML merupakan gabungan dari metode Bosch-Rumbaud, kemudian Jacobson. Jadi UML dibuat untuk memudahkan para sistem developer untuk berdiskusi dengan bahasa pemodelan yang mudah dipahami. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita tinjau dari sisi programming, ya, maka UML ini sama dia dengan ASI diagram, data flow diagram, apalagi. Nah, yang paling dasar itu adalah flowchart. Nah, ini tadi juga sudah kita bahas, kegunaan dari UML itu adalah untuk memodelkan sistem. Sejarahnya saya rasa ini nggak perlu, nanti bisa dibaca. Kemudian ya, cakupan dari UML pun semakin meluas. Kemudian ya, dibangun beberapa UML yang bisa bekerja sama dengan beberapa sumber daya. Jadi fungsi dari UML itu, karena tadi kita lihat ada 10 diagram yang dia miliki. Jadi penggunaan UML itu bisa lebih luas dan bisa dikembangkan untuk proyek yang besar. Tapi untuk proyek-proyek yang kecil, nah itu tidak semua diagram digunakan. Jadi tergantung dari besarnya proyek yang kita gunakan. Ini tadi juga sudah dijelaskan untuk memvisualisasikan, untuk membangun, untuk mendokumentasikan. Ya. Ini juga sudah. Nah, area penggunaan UML. UML itu banyak digunakan kalau dari sisi perusahaan itu untuk sistem informasi perusahaan, sistem perbankan dan perekonomian, sistem telekomunikasi, transportasi, penerbangan, perdagangan, pelayanan elektronik, pengetahuan, nah, pelayanan berbasis web. Bahkan untuk panduan sekarang, jadi kalau kita lihat di beberapa kantor, untuk menjelaskan SOP-nya di situ, standar operasional prosedurnya, mereka menggunakan juga UML. Jadi digambarkan dalam bentuk UML. Nah, diagramnya itu berbentuk grafik. Nah, tadi isi dari diagram itu, kalau untuk use case diagram ada aktor, ada use case-nya, kemudian ada penghubungnya, itu digambarkan dengan simbol tanda panah. Ada yang putus-putus, ada yang tetap. Gitu. Kemudian use case diagram menggambarkan sejumlah eksternal aktor dan hubungannya ke use case diagram. Nah, ini kelas diagram. Ini sekilas saja karena kita nggak akan bahas sampai ke sini nanti. Ini hanya bagian dari diagram-diagram yang dimiliki UML. Tetapi penekanan kita nanti adalah kepada use case diagram. Nah, ini dia. Saya tampilkan di sini sekedar untuk diketahui fungsi dari masing-masing diagram yang dimiliki oleh use case. Tapi penekanan kita adalah di use case diagram. Nah, itu ada lagi kolaborasi diagram, ada activity diagram, ada komponen diagram, ada deployment diagram, itu untuk menggambarkan arsitektur fisik dari perangkat keras dan perangkat lunak sistem. Menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat lunaknya satu sama lain dan jenis hubungannya. Nah, ini daftar simbol dari
UML, ada yang pertama itu disebut sebagai aktor. Nah, ini nanti yang akan banyak kita gunakan. Kemudian ada dependence, ya, yaitu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri, independen. Kemudian generalisasi, ya, hubungan di mana objek anak descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya. Kemudian include menspesifikasikan bahwa use case adalah sumber secara eksplisit. Kemudian ada asosiasi apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lain. Kemudian ada sistem, itu menggambarkan keseluruhannya. Jadi nantinya use case itu berada di dalam di dalam sistem. Nah, ini use case yaitu mendeskripsikan apa ya kegiatan yang dilakukan oleh aktor. Nah, ini ada kolaborasi yang disimbolkan dalam bentuk elip terputus-putus. Kemudian ada node, ya, elemen fisik yang isi saat aplikasi dijalankan. Oke, nah itu dia pengenalan dari use case diagram, dari UML. Sedangkan penggunaan dari use case diagram itu akan masuk nanti di pembahasan kita berikutnya. Nah, itu saja mungkin slide yang akan kita bahas hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.